Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita mulai, Bapak minta ketua kelas pimpin berdoa. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. ya Allah, ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, kita akan absen dulu ya. Hari ini yang Bapak panggil angkat tangan. Abidal Ramdan. Baik. Apika. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, kita lanjut materi hari ini. Siapa yang masih ingat? Pekan lalu kita belajar apa? Tentang apa yuk? Jujur. Orang jujur disayang Allah. Nah, sekarang masih ada kaitannya, yaitu tentang perilaku terpuji. Jadi, cita-citaku menjadi anak soleh itu salah satunya itu jujur. Nah, yang hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Pak, buat apa sih Pak kita belajar kayak gini? Ayo, Reja tahu gak kira-kira? Kita buat apa belajar kayak gini nih? Kita ngapain belajar hormat dan patuh pada orang tua dan guru? Nah, penting nggak belajar seperti ini? Penting. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini adalah agar kamu bisa memahami makna hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Pak, hormat dan patuh pada orang tua guru seperti apa? Nanti kalau salah sangka kamu hormat ketemu guru, hormat begini. Padahal maksud hormat dan patuh bukan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kamu harus memahami tujuannya, bisa memahami makna hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Lalu kamu bisa memberi contoh perilaku-perilaku seperti apa yang termasuk hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Lalu kamu tujuannya juga agar supaya bisa tahu manfaat kamu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Bapak kan setel video. Nah, dari video ini nanti ada beberapa hal yang perlu kamu jawab. Nah, ya sambil nonton video Bapak kasih lembaran, kerjakan kelompok ya. Dicari jawabannya di tayangan video berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qallah. Di saat sakratul mautnya, dia didera rasa sakit yang amat sangat dan berkepanjangan. Berhari-hari dia berada dalam keadaan. Nah, tadi sudah menyimak kan? Nah, coba yang ada pertanyaan yang Bapak kasih di kertas lembar itu dicari jawabannya. Silakan. Bareng-bareng bersama teman ya. Sudah semua belum? Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Orang tua itu siapa? Ayah, orang tua itu siapa? Ayah, ibu. Orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Kalau ada pertanyaan, kenapa harus hormat patuh sama ayah dan ibu? Karena dia sudah merawat, mendidik, membesarkan kita. Lalu kalau pertanyaan, bagaimana contoh sikap hormat dan patuh?
sama orang tua. Contoh aja. Reja bisa nggak Reja? Satu aja sebutin. Contoh perilaku hormat. Misalnya apa? Sama orang tua. Hormat kepada orang tua, contohnya apa? Tidak membantah. Coba kalau siapa? Gadis, kalau contoh hormat sama guru apa? Hormat kepada guru. Misalnya kalau ketemu apa? Salim. Salim dan memberi salam. Nah, itu contoh. Oke, baik. Sekarang kamu dengarkan penjelasan Bapak ya. Siap? Semangat? Coba kita tes lagi konsentrasinya. Ingat gak tepuk ihsan? Tepuk ihsan. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah ayo kita waspada. Kamu sama sini dong temen. Temen ya bener. Baik. Nah, sekarang kamu simak ya. Nah, baik anak-anak. Hormat itu apa sih? Nah, ini hormat. Coba dibaca Reja. Hormat itu apa? Hormat menurut bahasa artinya menghargai, hormat dan sopan. Iya, jadi maksud hormat sama orang tua itu bukan kalau ketemu. Nah, ini mah hormat bendera nih, hormat gitu ya. Kalau hormat dalam hal ini berarti kita apa? Menghargai, hormat dan santun. Nah, kemudian hormat menurut istilah adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Sebenarnya bukan cuma sama orang tua dan guru saja ya, tapi sama orang yang lebih tua juga. Selain orang tua itu perlu hormat. Tapi anak-anak perhatikan, yang paling utama selain sebelum kepada orang itu adalah orang tua dan guru. Baik ya, orang tua dan guru. Nah, sekarang patuh. Patuh itu apa secara bahasa? Nurut, disiplin, taat. Nah, patuh secara istilah adalah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau patuh itu, kalau disuruh, kamu ngapain tuh? Kalau disuruh langsung laksanakan. Reja beliin mama gula. Siap mah? Ah, langsung. Itu berarti patuh. Tapi kalau Reja udah jam 5 nih, kenapa belum mandi? Ntar aja ah. Nah, itu patuh gak tuh? Itu contoh. Kenapa harus, siapa yang harus kita hormati? Dan harus kita taati? Orang tua kita, ya, ayah dan ibu. Orang tua kenapa harus hormati? Karena dia yang merawat. Mereka berdua nih, merawat, mengasuh, membesarkan, menyekolahkan. Lalu apa lagi? Guru. Betul. Selain orang tua, ya guru. Alasan lain karena orang tua, kalau ibu kan merawat, kalau ayah bekerja. Oke, baik. Itu sepintas materi kita hari ini. Sekarang Bapak ingin kamu buat pertanyaan ya sebanyak mungkin dan jawab pertanyaan yang Bapak kasih berikut ini. 3, 4, 5. Di bawahnya aja. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian sudah menemukan jawabannya ya. Tadi bersama teman-teman kalian diskusi. Nah, sekarang Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan.
Nanti kelompok yang lain boleh menyangkal atau menambahkan. Kalau ada soal dan jawaban, kamu. Tulislah 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Cium tangan ketika pergi dan pulang dari sekolah. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Menurut bila diperintah orang tua. Baik, itu salah beberapa contoh perilaku hormat patuh sama orang tua. Ada lagi yang nambahin nggak? Cium tangan. Kalau ketemu, kalau masuk kemana tuh? Kalau masuk ke rumah, kalau ketemu. Berkata sopan, apalagi? Ada yang mau nambahin? Apa tadi kamu jawabannya? Cium tangan ketika pergi dan pulang dari sekolah. Terus? Berkata lemah lembut kepada orang tua. Terus? Menurut bila diperintah orang tua. Ya, tadi juga banyak Bapak di slide itu ya. Itu 3 diantaranya berarti. Siap, gitu ya anak-anak ya. Baik, itu tadi jawaban dari kalian. Sekarang Bapak minta siapa yang masih ingin bertanya dan nanti temannya yang bisa jawab. Siapa? Ayo, kalau mau mana? Bertanya, kelompok Ilham. Coba Ilham, ya. Oh iya betul, pertanyaannya bagus tuh. Pak, zaman sekarang ada gak anak yang durhaka dikutuk seperti maling kundang? Jadi apa tuh maling kundang? Jadi batu. Bapak mau nanya dulu, maling kundang itu kisah nyata apa dongeng? Benar, ceritanya kisah dongeng, tapi hikmahnya bisa kita ambil. Nah, terus zaman sekarang ada gak Pak orang yang kalau durhaka sama orang tua jadi batu? Nah, begini anak-anak. Umat zaman Nabi Muhammad kalau melakukan kesalahan tidak seperti zaman nabi-nabi lain, langsung sama Allah dikutuk. Ada yang dikutuk jadi kera. Umat Nabi Musa ada yang dikutuk jadi hewan babi. Nah, umat Nabi Muhammad dikutuknya bukan bentuk seperti itu, batu. Tapi yang pasti hidupnya akan tidak ada berkah, sulit, banyak masalah. Begitu anak. Lanjut dulu. Siapa lagi yang mau bertanya? Apika? Bagaimana sikap kita melihat teman Yang yang durhaka kepada orang tuanya? gimana sikap kita melihat teman yang durhaka sama orang tua? Maksud durhaka mungkin ngomongnya kasar gitu ya, ngelawan sama orang tua. Cerita-cerita kayak gitu ada tuh. Gimana sikap kita? Aduh, siapa yang berani jawab? Ayo. Tania. Nasihatinya jangan baik dan tidak ikut-ikutan di mata. Iya, betul. Sebagai teman kita perlu nasehatin dengan baik. Terus ikut-ikutan nggak? Enggak perlu ikut-ikutan. Teman kamu dinasehatin tapi kamunya nggak usah terpengaruh. Berarti kan anak-anak, ada hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan kemurkaan Allah juga bergantung kemurkaan orang tua. Tadi Alqomah karena orang tuanya tidak ridho, sakaratul mautnya jadi susah. Tapi setelah orang tuanya ngapain? Dia jadi gampang ngucapin la ilaha illallah. Ayo. Setelah meridhoinya, setelah memaafkan, akhirnya dia bisa ngucapin la ilaha illallah. Paham ya? Baik. Anak-anak sekarang sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kamu bisa menyimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan materi kita ini bicara tentang apa aja? Ayo. Kita harus hormat kepada guru dan orang tua karena orang tua dan guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan orang tua telah mendidik kita dari kecil sampai besar. Baik, itu salah satu poin yang harus kita ambil ya. Ada lagi? Hormat adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Hormat adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku sopan, baik dan sopan. Ada lagi? Reza? Hormat dan patuh kepada orang tua karena perintah Allah. Oh, hormat dan patuh kepada orang tua itu karena perintah Allah. Baik. Baik, anak-anak. Sekali lagi ya, mudah-mudahan kita berharap, berdoa, Bapak juga berdoa supaya kalian bisa tetap menjaga kepatuhan,
ketaatan, hormat sama orang tua dan guru. Supaya hidup kita berkah, hidup kalian berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, dari Bapak sekian, tapi sebelum Bapak ucapkan salam, Bapak ingin seperti biasa. Ketua kelas, silakan mimpin. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Pekan depan kita akan masuk pelajaran indahnya saling menghargai. Bagian dari sikap terpuji, ya. Indahnya saling menghargai. Dari Bapak sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.